Nah, halo teman-teman, ini solusi untuk teman-teman yang mau bongkar AC tapi nggak punya manifold ya. Kayak gini, kayak teman kita ini. Bang, kalau tidak punya manifold, tidak apa-apa, dilakukan pump down langsung. Nah, jadi ini konsumen mau bongkar sendiri AC-nya tapi nggak punya manifold, terus kita anggaplah dia juga nggak punya tang ampere ya, karena idealnya bongkar AC itu kita harus punya tang ampere, harus punya manifold ya. Tapi karena mungkin keadaan nggak punya atau buru-buru terdesak, buru-buru mau pindah atau buru-buru diusir dari kontrakannya, jadi AC-nya harus buru-buru dibongkar. Nah, bisa teman-teman, tanpa tang ampere, tanpa manifold juga bisa ya. Tapi teman-teman harus punya satu kunci L ya. Nah, kunci L ini di AC itu ada dua ukuran. Ukuran yang 4 mili ini biasanya untuk AC-AC yang buatan Thailand ya, buatan Thailand. Buatan Malaysia juga sama, kecil ya, 4 mili. Nah, buatan Thailand, buatan Malaysia, buatan Jepang biasanya ya, yang kecil 4 mili. Nah, kalau AC-AC buatan Cina, made in China, biasanya 5 mili ya, agak gede dia, 5 mili kunci L-nya. Nah, teman-teman harus punya ya. Tergantung AC teman-teman, buatan Cina atau buatan Thailand atau Malaysia. Pokoknya dia harus punya dua ini ya. Lalu obeng ya, obeng plus. Nah, obeng plus harus punya teman-teman. Ini buat membuka ini ya. Terus kunci Inggris ya teman-teman, kunci Inggris. Kunci Inggris ini baiknya dua punya ya. Oke, langsung aja langkahnya gini teman-teman. Teman-teman harus buka ini ya. Ini anoa listriknya ya. Baiknya sih teman-teman harus punya test pen juga ya, test pen. Jadi sebelum teman-teman melakukan pengerjaan pembongkaran, teman-teman tes dulu di sininya nih, ada listrik atau enggak ya. Takutnya ada listrik bocor, teman-teman kesetrum, makanya antisipasi pakai test pen ya. Nah, ini dibuka. Kenapa? Karena nanti persiapan setelah freon di pump down, kita langsung matiin listriknya lewat sini ya. Karena kalau kita mesti ke dalam dulu, ke indoor dulu, itu agak lama. Karena setelah freon di pump down itu harus buru-buru dimatiin AC-nya, atau harus ada teman satu orang yang standby di dalam ya, di dalam kamar. Jadi begitu kita selesai pump down, kita langsung teriak matiin gitu, jadi langsung dimatiin dari dalam ya. Tapi kalau teman-teman sendiri, nah teman-teman harus punya obeng ini ya. Nanti begitu selesai di pump down, kita matiin lewat sini. Oke, kita mulai langkahnya. Karena ini AC buatan TCL ya, Cina, jadi pakai kunci L yang gede, yang 5 mili. Nah, pertama teman-teman harus punya kunci Inggris untuk buka ini ya. Ini ya, perhatikan video ini buat konsumen ya, kalau teknisi nggak usah diajarin. Untuk konsumen yang mau bongkar sendiri, buka dulu ini teman-teman, tutup ini nepal ini ya. Set. Nah, setelah itu dibuka, buka dua-duanya. Terus kita tutup dulu yang pipa kecil ya teman-teman. Ingat, pipa kecil, karena pipa kecil ini yang niup, pipa gede nyedot ya. Pipa kecil niup, pipa gede nyedot. Tutup dulu yang niup, jadi freon dari kompresor itu nggak bisa ditiup lagi ya. Tutup. Tutupnya itu, nutupnya itu ke arah kanan ya teman-teman, searah jarum jam ya, ke arah kanan nutup. Tutup. Kalau ngebuka nanti ke arah kiri. Nah, ini caranya gini tuh. Set, tutup sampai mentok ya. Nah, set sampai mentok.
udah ya, jangan terlalu ini, nanti dol. Tunggu sekitar 1 menit ya, 1 menit aja. Nah, sampai suara kompresornya berubah agak kasar, agak berubah ya, suara itu agak berubah ya. Nah, kira-kira sudah sekitar 1 menit, suara kompresor udah mulai agak berubah, itu artinya freon sudah ngumpul semua di dalam outdoor ya, udah ngumpul di dalam outdoor. Barulah kita tutup yang gedenya, pipa hisapnya. Nah, tutup sambil tangan kiri megang obeng, siapin di sini teman-teman, di kabel ini ya, biar nanti teman-teman bisa nih kabel ini siapin di situ ya. Nanti salah satu kabelnya aja nggak apa-apa, salah satu, mau kabel pasa atau netral. Tutup, set sampai mentok. Nah, salah satunya aja, salah satu kabelnya dilepas ya, entah kabel pasa atau kabel netral nggak apa-apa, nanti salah satunya dilepas, itu AC akan mati. Atau kalau teman-teman nggak punya, kalau punya tang obeng, langsung potong aja salah satunya pakai tang ya. Nah, sampai di sini proses pump down udah selesai ya teman-teman. Cabut. Nah, teman-teman tutup lagi ininya, tutup ini, tutup, kencangin pakai kunci Inggris, kencangin lagi pakai kunci Inggris biar freon nggak kebuang. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mengamankan freonnya ya, freonnya udah diamanin. Nah, jadi nanti pada saat pasang di tempat barunya freon ini bisa digunakan lagi, jadi nggak perlu isi freon ya teman-teman. Nah, pada saat pasang di tempat barunya, kalau ada tagihan freon lagi, cetak aja kalau teknisinya, itu masih ada freonnya. Makanya teman-teman harus paham cara pump down ini, karena kalau nyuruh teknisi biasanya ya, kalau nyuruh teknisi bongkar pasang AC itu bagian isi freon itu paling sering dimanfaatkan oleh teknisi, karena banyak alasan teknisi. Kalau AC dibongkar itu freonnya kebuang Pak Bu, jadi harus diisi ulang freon. Nah, padahal enggak ya, freon itu bisa di pump down, bisa disimpan ya sebelum dibongkar. Itu teman-teman, makanya teman-teman harus paham juga. Nah, setelah selesai proses pump down atau menyimpan freon di dalam outdoor, barulah teman-teman bongkar. Kalau emang mau bongkar sendiri ya, kalau emang mau nyuruh teknisi ya silakan, bilang aja Mas itu freonnya udah saya pump down, silakan Mas bongkar gitu ya. Kalau mau sampai bongkar doang, yang penting freon udah diamankan. Tapi kalau abang mau atau bapak mau bongkar sendiri, ini buka, buka aja ini teman-teman, buka. Nah, buka pakai kunci Inggris, der, buka ya, kelepas pipanya. Atau kunci bagusnya sih dua kunci Inggris ya, satu buat nahan ini, satu buat nahan sini, satu buat sini. Buka. Atau kalau teman-teman nggak mau ribet, potong aja teman-teman pakai tang, tet, potong pakai obeng, pakai tang ya. Tapi nanti kalau dipotong ini di sana flaring ulang, tapi tetap aja sih kalau habis bongkar pasang itu, walaupun bongkar ini bautnya juga nanti di sana juga tetap pasti bagusnya di flaring ulang ya. Nah, itu pipa udah kelepas, barulah teman-teman bongkar baut ininya teman-teman. Ini langkah selanjutnya. Sebentar. Nah, tripodnya dari apa nih ya teman-teman? Nah, teman-teman bongkar baut ininya nih, baut-baut yang ada di bracket ini ya, ada 4, 1, 2, 3, 4 bongkar. Nah, lalu setelah ini dibongkar, baut ini bongkar, angkat outdoornya, angkat ya berdua ya, kalau nggak kuat sendiri karena belum terbiasa. Kalau teknisi sih udah terbiasa sendiri juga ya, kalau belum terbiasa berdua angkat dulu. Setelah outdoor diangkat baru bracket dibongkar ya. Nah, selanjutnya untuk pipa teman-teman, pipa outdoor. Nah, pipa outdoor ini, pipa ini jangan potong di sini ya, jangan dipotong yang setelah pipa keluar di tembok ini. Ukur sekitar sejengkal ya, sejengkal.
dari pipa ini, sejengkal. Nah, biasanya sejengkal dari pipa yang keluar ini, di sini ada baut sambungan ya, baut sambungan. Nah, di sini. Nah, ini bautnya, baut sambungan. Nah, kalau mau dipotong, potong pakai tang pipa yang pipanya ya, yang sebelah kanan ini yang dipotong ya, jangan yang sebelah ini, yang ini bawaan pabrik ya. Nanti kalau yang asli yang bawaan indoor itu dipotong, nanti ngelas. Jadi usahakan dari baut itu sekitar 5 jari dari sebelah kanan ya, kalau mau motong. Misalkan teman-teman bongkar, nanti kan dibongkar nih pembalut ini, ductip ini dibongkar sampai ketemu bautnya, kan ada dua tuh, dua pipa, dua baut. Nah, dari baut itu sekitar 2 sampai 5 jari sebelah kanan baru dipotong. Nah, itu yang benar ya. Baru teman-teman bongkar ini, semen ini, lurusin pipanya, yang ini set lurusin, baru bongkar indoornya ya, bongkar indoornya. Oke, gitu ya teman-teman. Itu tutorial cara bongkar AC tanpa tang ampere, tanpa pakai manifold, cuman modal kunci L, obeng, kunci Inggris, tespen ya, obeng plus, gitu ya. Itu ya teman-teman. Ya teman-teman paham. Yang penting diamankan dulu freonnya. Ingat tadi ya, teknisi paling sering memanfaatkan freon pada saat bongkar pasang AC ini. Biasanya teknisi akan, oh ini habis dibongkar, freonnya ada yang kebuang, ada yang kelepas atau habis ya, padahal nggak, bohong teman-teman. Freon itu bisa disedot, bisa dipam down ya. Oke. Terima kasih sampai di sini sudah menonton.